Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Oh iya, ini Syafa ya yang tadi ke ruang BK kata Ibu Wulan? Iya Bu, bener, tapi tadi ibunya nggak ada. Iya, Ibu lagi nggak ada di sekolah karena sedang ada pekerjaan di luar kota. Maaf ya, kita ketemunya via Zoom aja nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa kok Bu, nggak apa-apa banget. Oke, Alhamdulillah. Eh Syafa nih namanya Syafa Lailah Salam. Biasanya tuh dipanggil apa? Kalau aku biasa dipanggil Lala Bu sama teman-teman yang lain. Oke, Lala. Ibu panggil Lala juga ya. Kelas Iya berapa Ibu. Lala? Kalau ibu boleh tahu. Aku dari kelas 11 IPS 1 Bu. Oh, 11 IPS 1. Berarti kamu juga diajarin sama Bu ini ya, Bu Raisa ya? Ah iya Ibu, bener, itu Iya, iya. kebetulan wali kelas aku. Oh begitu, oke. Wali kelasnya Ibu Raisa. Mmm, Ibu sebelumnya merasa sangat senang sekali bisa berjumpa sama Lala pada hari ini walaupun kita terhalang oleh jarak, kita cuman bisa via Zoom aja ya, nggak apa-apa ya. Eee, Iya Bu. jadi tuh tadi kamu ke ruang ibu ada tujuan apa? Ada apa, Lala? Sebenarnya aku mau cerita sedikit sih Bu, karena ada masalah juga. Gitu, mau cerita-cerita. Bagus sekali ya kamu memilih untuk, datang ke sini atau datang ke ruangan ibu tadi, berbicara sama ibu sekarang, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah Lala secara bersama-sama. Nah, sebelumnya Lala apa pernah, sudah melakukan konseling seperti ini? Mmm, Sebelumnya sudah pernah sih Bu, waktu kelas 10 bersama Ibu Wulan. Oh, sudah pernah sama Ibu Wulan ya? Oke, Iya. ini prosesnya yang akan kita lakukan kurang lebihnya sama seperti yang kamu sudah pernah lakukan bersama Ibu Wulan. Jadi artinya kamu tidak perlu khawatir mengenai, permasalahan yang akan kamu ceritakan kepada ibu. Ibu akan jamin bahwa kerahasiaannya itu tidak akan ibu sebarluaskan kemanapun tanpa seizin dari kamu. Nah, selain itu juga kamu ibu berharap kamu bisa secara terbuka dan jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi kepada ibu, seperti itu. Dapat dipahami? Iya Ibu, paham. Oke, ini sebelum kita lanjut, lebih jauh, gimana kita, menyepakati waktu ya, kira-kira nih hari ini, kamu bisa berbicara dengan ibu selama berapa menit atau berapa menit yang kamu butuhkan kira-kira? Sebenarnya aku bebas aja sih Bu, tapi menurut aku 30 menit mungkin cukup ya? 30 menit ya? Oke, Iya. kita sepakati 30 menit, nanti jika masih ada hal-hal yang ingin kamu sampaikan, kita bisa mengatur jadwal pertemuan kembali nih untuk konseling selanjutnya.
seperti itu. Bagaimana, setuju ya? Siap Ibu, saya setuju. Oke, kalau begitu nih, Ibu pengen tahu dong, kamu tuh mau cerita apa sih? Apa yang mau kamu sampein? Jadi Bu, akhir-akhir ini aku tuh lagi ngerasa males banget buat belajar. Males belajar? Kenapa bisa kayak gitu? Mmm, aku juga nggak tahu sih Bu, tapi mau itu di rumah ataupun di sekolah, rasanya tuh males banget buat belajar dan aku tuh ngerasa motivasi aku buat belajar tuh semakin lama semakin menurun gitu, Bu. Hmm, kalau Ibu boleh tahu nih, apa yang buat kamu tuh bersikap seperti itu? Atau apa ada hal yang menyebabkan kamu jadi kurang termotivasi buat belajar? Apa ada kaitannya sama keluarga kamu, sama teman, atau sebenarnya dari diri kamu sendiri? Kalau saya pikir-pikir ya, Bu, kalau dari keluarga ataupun teman-teman nggak ada, berarti itu masalahnya dari saya sendiri, Bu. Oke. Jadi kamu, ngerasa kurang memiliki motivasi buat belajar itu karena diri kamu sendiri ya? Iya, Memangnya tuh ada apa dengan keadaan diri kamu ini? sebenarnya, Bu, ya, yang bikin males belajar tuh karena nilainya selalu jelek. Oh, jadi kamu ngerasa males belajar karena nilai kamu walaupun kamu udah belajar, nilai kamu tetap jelek gitu ya? Iya, itu bener, Ibu. Emang nilainya jelek tuh pada matkul mata kuliah, maaf, mata pelajaran apa? Ini, Bu, mata pelajaran yang paling penting, Apa tuh? bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa gitu, nilai bahasa Inggris kamu bisa jadi jelek tuh? Karena bahasa Inggris tuh menurut saya sendiri kayak susah ya, Bu, ya. Kayak Heeh. mau dicoba berkali-kali itu tetap gak paham, Bu, dan saya juga kurang menguasai bahasa Inggris, gitu, Bu. Kurang menguasai. Itu tuh, Iya, kurang menguasainya itu dalam hal apa contohnya? kosakata sih, Bu. Terus juga Oh, kan di kosakata. Inggris kan ada tenses ya, itu harus Iya, ngafalin banyak banget. Nah, itu aku keberatan sih, Bu, buat ngafalin itu karena menurut aku ribet. terlalu banyak gitu ya? Iya, Oke. Jadi, menurut kamu nilai jelek itu, jadi salah satu alasan nih kenapa kamu jadi malas belajar gitu ya? iya sih, Bu. Jadi males males terus karena akhirnya akan tetap jelek nilainya walaupun mau belajar gimana juga. Oke. Selain karena kamu nilai kamu yang terus jelek walaupun kamu udah belajar, ada hal lain nggak yang bikin kamu merasa terganggu dalam kegiatan belajar kamu? Oh, kebetulan ada, Bu. Jadi Apa tuh? di rumah itu ada adik yang masih umur 5 tahun. Dia tuh
sering banget ganggu aku kalau lagi belajar, jadi akunya gampang ke-distract gitu, Bu. Berarti, lingkungan belajarnya juga mungkin kurang kondusif seperti itu ya. Iya, Ibu. Terus dari, alasan-alasan tadi, hal-hal yang ganggu kamu belajar, ada nggak dampak yang kamu rasain dari permasalahan tersebut? Oh, Mmm. ada dong, Bu. Jadi, aku tuh jadi males belajar dan lebih milih buat main HP, scroll TikTok gitu sampai Mmm. sampai lupa waktu deh, Bu. Oke, jadi kamu, males belajar, jadi menggunakan waktu belajar kamu itu dengan kegiatan-kegiatan lain ya? Iya, Ibu. Scroll TikTok, scroll media sosial gitu ya? Iya. Ya, kira-kira tuh kalau kayak gitu sikapnya baik nggak tuh, Lala? Mmm, yang pasti sih nggak baik ya, Bu, ya. Karena Eee, kalau kayak gitu kan aku jadi nunda-nunda waktu belajar nih, Bu. Kayak, entar dulu deh, akhirnya malah nggak belajar deh. bener. Emang ya kadang kegiatan yang kayak gitu tuh asik banget, tapi kita juga harus nggak boleh lupa sama tanggung jawab yang harus kita jalani. Karena kamu sebagai pelajar, tentu kewajiban kamu itu untuk belajar, gitu. Sebenarnya, yang kamu inginkan dengan kondisi yang kayak gini tuh apa? Kamu Yang pengennya tuh kayak pasti aku gimana? pengen Heeh. pengen ini sih, Bu, pengen ngilangin rasa males biar nanti nilainya jadi bagus dan biar orang tua aku juga jadi bangga deh karena aku dapet nilai besar. Oke. Berarti, kamu pengen nilai kamu jadi baik lagi, terus biar orang tua kamu bisa bangga gitu ya? Iya ya, Bu, benar. Mhm. Tapi tadi nih kamu bilang mau dapat nilai yang baik lagi, tapi kalau perilaku kamu masih aja malas belajar dan milih menghabiskan waktu dengan menonton scroll-scroll TikTok itu, kira-kira keinginan tersebut dapat terpenuhi nggak? Enggak sih, Bu. Jadi, makanya itu aku pengen berubah, Bu. Aku jadi pengen lebih rajin lagi belajarnya. Mhm, itu udah bagus banget, berarti kamu udah paham nih sekarang sama keinginan kamu. Kamu juga ada keinginan untuk merubah perilaku kamu dari yang kurang baik menjadi lebih baik lagi gitu ya. Terus, Iya, Ibu. Ibu mau tahu nih kalau menurut kamu nih, pandangan kamu, belajar itu kayak gimana sih? Menurut aku ya, Bu, belajar Ah, itu penting. iya, Aku tuh ini loh, Bu, masalahnya aku tuh terlalu males buat mulainya. Dan yang tadi udah aku bilang ke Ibu juga, mhm, tiap kali aku coba buat belajar, terus aku nggak ngerti, itu malah bikin aku, "Udahlah, berhenti aja belajarnya, males juga," gitu, Bu. oke. Eee, yang seperti tadi sudah Ibu sebutkan ya, Ibu katakan,
tanggung jawab seorang pelajar tuh kan memang belajar. Jadi apapun yang, dapat mengganggu ataupun mengurangi semangat kamu dalam belajar itu memang harus, mendapatkan perlakuan atau kita harus tahu gimana kita cara menyikapinya gitu, menyikapi hal-hal yang membuat kita terganggu tersebut. Kayak gitu, Lala. Oke, Ibu. Oke, berarti, gini, sekarang kan kamu udah tahu nih keinginan kamu dan kamu juga tahu sebenarnya belajar itu penting. Nah, kalau misalnya sekarang ibu kasih kamu pilihan, yang pertama, pilihan pertama ini, eee, saya tidak mau belajar. Pilihan kedua, saya mau belajar, tapi tidak mau berusaha untuk memulai untuk belajar. Yang ketiga, saya akan mengusahakan untuk belajar. Keempat, saya akan mengusahakan sebaik mungkin. Yang kelima, saya akan melakukan apapun untuk dapat belajar. Nah, dari kelima pilihan itu, mana yang kamu pilih untuk kamu supaya kamu dapat mengupayakan keinginan kamu itu bisa terwujud? Kira-kira yang mana? Kayaknya aku bakal milih yang kelima deh, Bu. Aku Mhm. mau ngelakuin apapun supaya motivasi belajar aku tuh meningkat dan nanti kan jadinya nilainya akan bagus. Oke, pilihan yang bagus ya. Mmm, kadang-kadang nih, kamu saat, melakukan atau kamu merasa kamu sedang malas belajar tuh, kamu sebenarnya merasa rugi nggak sama sikap kamu yang kayak gitu? Oh, jelas merasa rugi dong, Bu, karena kan Nah, bikin nilai aku jelek. Jadi aku jadi nyesel gitu loh, Bu, kenapa males gitu. oke. Tadi kan di awal kamu bilang penyebab kamu kurang motivasi belajar itu dari diri kamu sendiri ya. Iya, Ibu. Coba Ibu pengen tahu dong selama ini apa aja yang udah kamu lakukan untuk, mencapai keinginan kamu untuk, memperbaiki memperbaiki motivasi kamu buat belajar supaya prestasi kamu naik lagi gitu. Udah ada yang kamu lakukan? Jadi yang aku bilang tadi, adik aku kan sering ganggu kalau aku lagi belajar ya, Bu. Iya. Iya. Jadi aku tuh ngasih pengertian ke adik aku supaya nggak ganggu aku dulu kalau belajar, kalau nanti mau main ada waktunya. Mmm, Terus aku juga bikin catatan ringkas gitu, Bu, iya. tentang materi-materi bahasa Inggris, itu kan memudahkan untuk mengingat dan belajar. Iya. Sama yang baru-baru ini baru aku ikutin, aku baru ikut les sih, Bu. Oke, itu salah satu langkah yang sangat bagus. Terus menurut kamu, dengan beberapa tindakan yang sudah kamu lakukan itu, sebenarnya tuh udah cukup efektif apa belum sih? Ternyata tindakan aku itu belum efektif, Bu. Belum, ternyata nilainya masih
kurang ya, kamu masih Iya. malas juga buat belajarnya gitu. Tadi kamu bilang kamu memberi pengertian pada adik kamu yang selalu mengganggu ketika kamu belajar, lalu respon adik kamu itu gimana tuh? Dia kan umurnya masih 5 tahun ya, Bu. Dia tuh Ah, kadang ngerti nggak ngerti, kadang heeh. nurut, tapi kadang masih bandel. Oke, berarti, apa ya, langkahnya tuh masih kurang efektif gitu ya. Iya. Terus tadi kan kamu juga bilang nih, kamu sebenarnya udah coba buat catatan ringkas atau rangkuman dari kosakata bahasa Inggris, untuk memudahkan kamu belajar dan mengingat. Itu hasilnya gimana tuh selama ini? Sejauh ini sih, Bu, rangkuman-rangkuman itu mempermudah aku buat belajar juga sih, jadi meningkatkan motivasi aku buat belajar juga. Nah, Mhm, jadi kalau ada hal yang kurang aku pahami tadi di kelas, aku bisa buka resume lagi, terus aku jadi lumayan ngerti sih, Bu. oke, lumayan ya untuk membuat catatan ringkas itu. Kalau yang baru aja kamu coba ikutin les itu gimana hasilnya? Nah, sama ikut les ini, Mhm, alhamdulillahnya motivasinya jadi meningkat, Bu. mhm. Ya, materi-materi yang kurang dimengerti waktu di sekolah bisa dijelaskan lagi sama guru les. Jadi aku jadi paham deh. Terus ketika di rumah jadi capek dan mengantuk, Oh, oke. apa Berar berarti, gini maksudnya, berarti kamu sebenarnya les itu efektif. Kamu bisa memahami materi yang kamu kurang mengerti di sekolah, tapi pas sampai rumah kamu malah jadi capek dan ngantuk karena terlalu banyak kegiatan. Jadi kamu malah males lagi gitu ya buat apa ya, mereview ulang materi yang udah kamu pelajari itu, gitu. Gitu? iya Bu bener. Karena kan kita di sekolah dari pagi sampai sore ya Bu. Terus lanjut lagi sama les itu dari sore sampai malam. Jadi buat belajar tuh rasanya males gitu Bu karena udah capek. Berarti itu artinya kamu juga sebenarnya masih perlu, apa ya, langkah atau tindakan lain untuk agar motivasi belajar kamu ini bisa lebih meningkat gitu ya. Iya Bu, aku kan pengen meningkatkan motivasi belajar supaya nilainya nggak jelek terus. Aku kan udah kelas 11 nih, sebentar Oh, lagi kelas 12. Aku juga ada niatan mau masuk negeri, Bu. amin. Oke, bagus banget. Berarti, untuk sekarang hal yang perlu kamu ketahui dan kamu sadari itu bahwa tugas merupakan, eee, tugas suat eee, tugas atau bagaimana ya Ibu ngomongnya, tugas itu suatu tantangan dalam belajar supaya kamu itu bisa dapat nilai yang baik dan bagus. Seperti kamu bisa membangkitkan kemauan dan semangat untuk belajar, menjadi lebih rajin dengan mengingat kembali bahwa, "Oh, ujian udah deket," gitu.
Jadi kamu bisa belajar lebih rajin lagi, atau kamu bisa dengan menumbuhkan minat belajar, contohnya itu dengan menyukai kegiatan belajar atau meyakinkan diri kamu tentang tujuan belajar itu sebenarnya baik buat aku gitu, untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan bisa bermanfaat buat aku ke depannya, kayak gitu. Iya Ibu, jadi itu bisa jadi alternatif buat masalah aku nggak ya, Bu? Bisa, bisa, itu bisa. Nah, dari yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira alternatif tersebut atau alternatif mana yang akan terlebih dahulu kamu lakukan? Menurut aku, Bu, pertama-tama aku mau menemukan minat belajar dulu supaya, aku tuh seneng dan nyaman gitu melakukan kegiatan belajar. Oke, pilihan yang bagus, langkah yang bagus, eee, untuk Lala bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Tapi kamu yakin bisa melaksanakan, rencana atau langkah tersebut? Harus yakin dong, Bu. Oke. Nanti aku mau ngebuktiin minggu depan di remedial UTS Bahasa Inggris minggu depan, Bu. Aku nilainya harus lebih baik. Oke, berarti itu pas banget nih kesempatannya ya buat kamu buktiin bahwa kamu itu sebenarnya bisa berkomitmen dengan rencana yang kamu udah, tentukan hari ini gitu. Jadi bisa Ibu simpulkan berarti sejauh ini kamu sudah mengerti sebenarnya tentang permasalahan yang kamu alami, keinginan yang ingin kamu capai, serta apa ya, sikap yang selama ini sebenarnya tuh merugikan diri sendiri gitu. Nah, berarti sekarang akhirnya kamu juga mampu buat mengambil keputusan untuk meningkatkan motivasi belajar kamu supaya nggak malas-malasan lagi. Seperti itu ya? Iya, Ibu. Sebelumnya terima kasih ya Ibu sudah mau membantu aku buat memecahkan masalah belajar ini. Iya, dengan senang hati Lala. Mmm, Menurut kamu nih, kan kita tadi udah ngobrol-ngobrol. Sekarang perasaan kamu gimana? Apakah Mmm, kenapa, Bu? iya, apakah kamu merasa lebih baik atau masih, "Kayaknya aku masih kurang deh, harus ada yang aku ceritain lagi ke Ibu Dinda ini," gitu? Kalau boleh jujur sih, Bu, Mhm. setelah cerita ke Ibu, aku ngerasa lebih lega ya. Jadi, aku bisa dapet jawaban atas pertanyaan-pertanyaan aku itu, terus aku bakal jadi sekarang aku bakal nyoba rencana yang udah aku sebutin ke Ibu tadi, kalau Mmm, aku bakal lebih rajin belajarnya. iya, oke. Alhamdulillah Ibu ikut seneng nih jadi dengar rencana-rencana kamu, kamu juga jadi merasa lebih lega, lebih lapang, kamu juga tahu jalan keluar dari permasalahan kamu. Semoga, Ibu berharap kamu bisa melaksanakan, rencana dan komitmen tersebut dengan baik. Berarti tadi kebetulan banget dong ya, kalau minggu depan kamu ada remedial,
Gimana kalau setelah kamu melaksanakan remedial, kita bisa ketemu lagi? Kayaknya minggu depan ibu sudah ada atau ibu sudah bisa masuk ke sekolah, jadi kita bisa ketemu langsung. Ibu juga pengen tahu nih ya progres kamu yang kamu katakan hari ini sebenarnya tuh bisa terlaksana dengan baik apa enggak nih, berjalan dengan baik apa enggak gitu. Gimana? Mau? Boleh Bu, boleh. Nanti sehabis remedial, aku bakal datang lagi ke Ibu, nggak apa-apa ya, Bu? Iya, nggak apa-apa dong. Ibu juga senang banget kalau misalnya akhirnya kamu bisa menjalankan, komitmen kamu hari ini dengan baik, nilai kamu bisa meningkat lagi, kamu nggak malas belajar lagi, gitu. Sebelumnya berarti masih ada yang mau kamu sampaikan hari ini? Aku rasa udah cukup deh, Bu. Oke, kalau sudah cukup berarti kita kurang lebih sudah bicara 30 menit juga. Ibu juga berterima kasih kepada Lala sudah meluangkan waktunya ya ke sini. Kita, ketemu secara daring, kita sharing, ceritain masalah kamu gitu. Semoga ya pertemuan kita hari ini, pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat buat kehidupan kamu, gitu. Amin ya. Amin. Ibu sebelumnya makasih lagi ya, Bu, udah mau bantu aku. Iya, sama-sama sayang. Kalau gitu Ibu tutup ya sesi konseling hari ini. Terima kasih ya, Ibu. Saya Terima izin kasih. pamit ya, Bu. Iya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum, Ibu. Ya, waalaikumsalam.